Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salih Pursika dari Polda Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal dan pembelajaran penginputan data menggunakan fungsi statistik. Sebelum pengisian, kita bisa menambahkan tabel bantu jika diperlukan dan bisa menggantinya di kotak nama agar mudah dicari dan mudah digunakan dalam penentrian data. Nah, di harga ini kita diharuskan untuk mengambil dua karakter dari tengah dari kode. Dua karakter dari tengah itu menggunakan rumus SWIFT dengan menggunakan VLOOKUP juga, dan dua karakter dari kiri sebagai area tabelnya, dan dari itu menggunakan rumus left sebagai area tabelnya dari tabel bantu yang ada di sheet 1 dengan kolom indeks harga. Nah, kita sudah tahu kan kalau kolom indeks harga yang tadi itu berada pada kolom ketiga di tabel bantu. Ini yang disebut kolom indeks harga. Kemudian kita kembali lagi ke tabel input. Nah, cara penginputan rumusnya, yang pertama kita menggunakan sama dengan dari kode dengan mengambil dua karakter sama dengan LG sama VLOOKUP mengambil dua karakter dari karakter keempat dengan mengambil dua karakter koma. Nah, kalau kita sudah membuat tabel bantunya, kita hanya kita menuliskan aja. Nah, jadi nggak usah harus kita bantu karena sudah kotak namanya sudah dirubah. Kolom indeks harganya ada kolom 3,0, kemudian koma left dan kode koma 2 x koma VLOOKUP karakter koma tabel paksam. Kemudian koma 3,0 kemudian koma sama dengan PP jika PP karakter kedua keempat dari karakter ambil karakter kedua dari karakter keempat koma tabel polytron dan kolom indeksnya ketiga koma 0. Enter. Kalau keunggulannya itu kalau di Google Sheet bisa langsung isi otomatis, jadi centang aja. Yang
Untuk total kalau untuk total harga kali jumlah. Untuk total harga kali dengan jumlah. Kita mau mengentrikannya mendrag ke bawah juga boleh. Untuk selanjutnya, jika kita menambahkan grafik, diagram ataupun chart, Google Sheet juga sama seperti Excel dulu. Kemudian kita klik tab sisipkan. Nah, di sini ada diagram, kemudian nanti muncul. Atau kalau kebanyakan juga kita bisa mengkopinya hanya beberapa. Kan diagram. Nah, kita bisa memilih mau diagram jenis apa. Tuh. Yang menurut kita mudah aja. Rapikan dulu. Seperti ini. Ini hasil untuk diagram batang tabel tersebut. Kita juga bisa menambahkan pivot table pada diagram. Caranya juga hampir sama. Copy dulu. Kemudian kita klik tab sisipkan, kemudian tabel pivot. Nah, kita akan membuat tabel pivot. Untuk lebih mudah dimengertinya, kita buat sheet baru.
pivot di table ini juga kita bisa menyesuaikan baris kolom dan kita bisa menyesuaikan misalkan ini diganti dengan produksi. Sama juga akan seperti ini. Jika ingin dipersingkat, kita juga bisa menghapus beberapa. Kita juga menambahkan jenis barang atau type-nya seperti ini. Kemudian jika kita ingin memprint file, kita bisa langsung cetak atau klik tab file, kemudian klik cetak. Karena kita ingin mencetak semua sheet, maka kita bisa mengklik workbook. Kalau kita mau mencetak sheet yang aktif atau sheet yang sekarang, kita klik sheet yang sekarang ataupun sheet yang mau kita pilih. Contohnya jika kita mengklik workbook ini, maka semua sheet. Untuk skalanya bisa kita klik dulu normal khusus, kemudian marginnya disempit. Kita lihat dulu dengan mengklik berikutnya apakah sudah sesuai dengan halamannya atau belum. Kita scroll ke bawah. Ini untuk hasil akhirnya. Ini untuk pivot table-nya. Kalau sudah sesuai, kita klik cetak. Kemudian nama filenya kita ubah atau kita namai filenya latihan soal. Otomatis sudah tersimpan pada file folder. Untuk itu mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.